Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Hartomo Adi Nugroho. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bab fungsi komposisi dan fungsi inverse untuk kelas 10. Kita harus semangat belajar matematika. Seperti pepatah mengatakan, belajar matematika itu seperti sungai Nil. Dimulai dari yang kecil, namun berakhir di kemegahan atau kesuksesan. Dari Charles Colton. Sebelum kita belajar komposisi fungsi dan fungsi inverse, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai komponen fungsi. Komponen dari suatu fungsi terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dan terdiri atas variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung variabel lain. Sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang nilainya tergantung variabel lain. Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Konstanta adalah bilangan yang membentuk sebuah fungsi tetapi tidak terkait dengan variabel. Definisi fungsi. Suatu fungsi f adalah aturan yang memasangkan setiap anggota A tepat pada satu anggota B. Himpunan A disebut domain dan himpunan B disebut kodomain, sedangkan rank adalah daerah hasil. Untuk lebih memahami mengenai materi fungsi, marilah perhatikan contoh berikut ini. Misalkan perkembangan jumlah penduduk Indonesia P tergantung pada waktu T. Diagram batang di bawah ini memberikan taksiran jumlah penduduk Indonesia PT pada waktu T untuk tahun tertentu. Untuk tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia sekitar 60,7 juta jiwa. Untuk tahun 1961 jumlah penduduk Indonesia menjadi 97,1 juta jiwa. Dan seterusnya sampai tahun 2010 dengan jumlah penduduk 237,6. Untuk setiap waktu T terdapat nilai padanan jumlah penduduk P, sehingga kita katakan bahwa jumlah penduduk P merupakan fungsi dari waktu T. Contoh menentukan domain dan rank. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan domain dan rank dari fx sama dengan akar 144 dikurangi e kuadrat. Penyelesaiannya, domain fungsi fx sama dengan akar 144 dikurangi e kuadrat adalah nilai-nilai x sehingga fx bernilai bilangan real, yaitu himpunan penyelesaian dari 144 dikurangi x kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Jadi df sama dengan x anggota bilangan R di mana 144 dikurangi x pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian x kuadrat kurang dari sama dengan 144. Nah, akar dari 144 kita ketahui adalah 12. Jadi x antara negatif 12 sampai 12. Untuk rank fungsi f adalah nilai y yang diperoleh apabila x berada dalam df.
Jadi RF-nya Y anggota bilangan real, Y sama dengan akar dari 144 dikurangi X kuadrat. Kita peroleh tadi X-nya di antara min 12 sampai 12. Sehingga untuk daerah hasilnya yaitu Y antara 0 sampai 12. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Bentuk umum fungsi linier adalah f(x) sedemikian hingga ax plus b, atau fx sama dengan ax plus b, atau y sama dengan ax plus b, dengan a dan b adalah bilangan real. Menggambar grafik fungsi linier. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi linier fx sama dengan ax plus b. Menentukan titik potong sumbu x. Y sama dengan 0, sehingga diperoleh titik koordinat a, x, 0. Menentukan titik potong sumbu y, x, 0, sehingga diperoleh koordinat b sama dengan 0, y. Menghubungkan kedua titik a dan b, sehingga membentuk garis lurus. Yang kedua, menentukan domain dan ring. Domain fungsi fx sama dengan ax plus b merupakan semua nilai pada grafik bilangan real dan dinotasikan dengan dx, di mana x anggota bilangan real. Dan rank fungsi fx sama dengan ax plus b merupakan semua nilai y pada grafik bilangan real dan dinotasikan dengan r, y, di mana y anggota bilangan real. Fungsi yang kedua adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c anggota bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. A. Menentukan titik potong sumbu x, diperoleh jika y sama dengan 0. B. Menentukan titik potong sumbu y, diperoleh jika x sama dengan 0. Menentukan persamaan sumbu simetri, x sama dengan min b per 2a. Yang D. Menentukan nilai ekstrim grafik y, sama dengan d per min 4a. Yang E. Menentukan koordinat titik balik, min b per 2a, min d per 4a. Menentukan domain dan ring grafik fungsi kuadrat. A. Domain dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan semua nilai x pada grafik bilangan real dan dinotasikan dengan df sama dengan x, di mana x anggota bilangan real. B. Ring dari fungsi fx adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a lebih besar dari 0, merupakan semua nilai y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan min d per 4a, dan dinotasikan dengan rf sama dengan y anggota bilangan r, di mana y lebih besar dari sama dengan min d per 4a. Yang C. Jika ring dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a kurang dari 0 merupakan semua nilai y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan min d per 4a.
dan dinotasikan dengan Rf, Y anggota bilangan R, di mana Y kurang dari sama dengan min di per 4A. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional Px per Qx, dengan Px dan Qx merupakan fungsi polinom dan Qx tidak sama dengan 0. Fungsi rasional dituliskan dengan Fx sama dengan Px per Qx, dengan Qx tidak sama dengan 0. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Px plus Q. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X, yaitu jika Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y, yaitu jika X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan asimptot tegak, yaitu jika Y sama dengan tak hingga, dengan Px plus Q sama dengan 0. Dan yang keempat, menentukan asimptot mendatar, yaitu jika X sama dengan tak hingga, maka Y sama dengan A per P. Menentukan domain dan rank fungsi rasional. Domain dari fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Px plus Q merupakan semua nilai X kecuali di asimptot tegaknya, dan dinotasikan dengan df sama dengan X anggota bilangan real, di mana X tidak sama dengan asimptot tegak. B. Rank dari fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Px plus Q merupakan semua nilai Y pada grafik bilangan real, dan dinotasikan dengan Rf sama dengan Y anggota bilangan R. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar, atau suatu fungsi yang variabel bebasnya terletak di bawah tanda akar. Bentuk umum fungsi irasional Fx sama dengan akar Ax kuadrat plus Bx plus C, dengan syarat Ax kuadrat plus Bx plus C lebih besar sama dengan 0, dengan A, B, dan C anggota bilangan real. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Yang pertama, menentukan syarat di bawah akar. Yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan yang diberikan. Yang ketiga, persamaan yang diperoleh diubah dalam bentuk X sama dengan Fy. Yang keempat, mengambil titik uji pada sumbu Y. Yang kelima, substitusikan titik uji ke persamaan X sama dengan Fx. Yang keenam, setelah memperoleh titik X, Y, kemudian gambarkan sketsa grafiknya. Menentukan domain dan rank dari fungsi irasional. Domain dari fungsi Fx sama dengan akar Ax kuadrat plus Bx plus C merupakan semua nilai pada grafik bilangan real, dan dinotasikan dengan df sama dengan X anggota bilangan real. Rank dari fungsi Fx sama dengan akar Ax kuadrat plus Bx plus C merupakan semua nilai Y pada grafik bilangan real, dan dinotasikan dengan Rf Y anggota bilangan real. Operasi aljabar fungsi. Jenis operasi aljabar sering dijumpai dalam himpunan bilangan real, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Operasi aljabar pada bilangan real dapat diterapkan pada aljabar fungsi, yaitu jika diketahui fungsi Fx dan Gx,
dan n bilangan rasional. Operasi aljabar pada fungsi ditetapkan sebagai berikut. 1. Penjumlahan fungsi f(x) dan g(x). Ditulis f plus gx sama dengan fx plus gx. 2. Selisih fungsi fx dan gx. Ditulis f min gx sama dengan fx min gx. Yang ketiga, perkalian fungsi fx dan gx. Ditulis f kali gx sama dengan fx kali gx. Yang keempat, pembagian fungsi fx dan gx. Ditulis f per gx sama dengan fx per gx. Yang kelima, perpangkatan fungsi fx dengan bilangan n. Ditulis f pangkat n x dan fx pangkat n. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi dapat dibentuk dari dua atau lebih buah fungsi. Operasi komposisi dilambangkan dengan O. Dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi komposisi itu adalah f bundaran g x dibaca f komposisi gx atau fgx. G bundaran fx dibaca g komposisi fx atau gfx. Contoh fungsi komposisi. Diketahui fungsi f r menuju r dan g r menuju r ditentukan dengan rumus fx sama dengan 5x plus 2 dan gx sama dengan 3x min 12. Tentukan a fog x, b gof x. Penyelesaian. F bundaran gx sama dengan fgx. F dalam kurung 3x min 12. 5 dalam kurung 3x min 12 plus 2 sama dengan 15x min 60 plus 2 sama dengan 15x min 58. Untuk yang B, G bundaran fx sama dengan gfx. G dalam kurung 5x plus 2. 3 dalam kurung 5x plus 2 min 12 sama dengan 15x plus 6 min 12 sama dengan 15x min 6. Contoh fungsi komposisi yang kedua. Jika fx sama dengan x plus 7, gx sama dengan 2x min 2, dan hx sama dengan 2x kuadrat, maka tentukan a. G bundaran hx, b. f bundaran g bundaran hx, c. f bundaran g bundaran h min 3. Jawab yang a. G bundaran hx sama dengan gHx sama dengan g dalam kurung 2x kuadrat sama dengan 2 kali dalam kurung 2x kuadrat min 2 sama dengan 4x kuadrat min 2. B. F bundaran gx, F bundaran g bundaran h x, F dalam kurung 4x kuadrat min 2 sama dengan dalam kurung 4x kuadrat min 2 plus 7 sama dengan 4x kuadrat plus 5. Yang C, F bundaran G bundaran H min 3 sama dengan F G H min 3 sama dengan 4 min 3 kuadrat plus 5 sama dengan 4 kali 9 plus 5 sama dengan 41. Inverse suatu fungsi.
Perhatikan gambar berikut ini. Y merupakan peta dari X oleh fungsi f dan X merupakan peta dari Y oleh fungsi f pangkat min 1. Maka dikatakan fungsi f dan fungsi f pangkat min 1 saling inverse. Jadi Y sama dengan fx dan X sama dengan f pangkat min 1 Y. Sifat inverse. F bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran F X sama dengan identitas atau IX. Syarat fungsi mempunyai inverse jika fungsi itu korespondensi satu-satu. Cara menentukan inverse dari Y sama dengan Fx. Yang pertama, ubah Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan GY. Yang kedua, ubah X sama dengan GY menjadi F inverse Y sama dengan GY. Yang ketiga, ubah Y dengan X. Contoh inverse suatu fungsi. Diketahui fungsi f R menuju R dengan fx x min 2 per 3x plus 4 dengan x tidak sama dengan min 4 per 3. Tentukan inverse-nya. Penyelesaian Y sama dengan fx sama dengan x min 2 per 3x plus 4. Y sama dengan X per 2 per 3X plus 4. Y kali dalam kurung 3X plus 4 sama dengan X min 2. 3YX plus 4Y sama dengan X min 2. Kemudian dipindah ruas, 4Y plus 2 sama dengan min 3X plus X. 4Y plus 2 sama dengan min 3Y plus 1X. 3Y plus 2 per min 3Y plus 1 sama dengan X. X sama dengan 4Y plus 2 per min 3Y plus 1. Inverse Y sama dengan 4Y plus 2 per min 3Y plus 1. Inverse fx 4x plus 2 per min 3x plus 1. Jadi fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan 4x plus 2 per min 3x plus 1. Inverse fungsi komposisi. Perhatikan gambar di samping. Fungsi f A menuju B dan f G B menuju C. Fungsi H A menuju C merupakan komposisi dari fungsi F dan G, yaitu H sama dengan G bundaran F. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut yaitu G inverse di mana C menuju B dan F inverse di mana B menuju A. Sedangkan H inverse C menuju A ditulis dengan H inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Karena H sama dengan G bundaran F, maka H inverse sama dengan G bundaran F inverse. Sehingga diperoleh hubungan inverse dari fungsi komposisi G bundaran F inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Contoh inverse fungsi komposisi. Diketahui fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x plus 5. Tentukan A. F bundaran G inverse X. B. F bundaran G inverse min 4. Penyelesaian. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan 3
kali dalam kurung 2x plus 5 min 1 sama dengan 6x plus 15 min 1 sama dengan 6x plus 14. F bundaran GX kita misalkan jadi Y sama dengan 6x plus 14. Y min 14 sama dengan 6x. Y min 14 per 6 sama dengan X. X sama dengan Y min 14 per 6. F bundaran G inverse Y sama dengan Y min 14 per 6. F bundaran G inverse X sama dengan X min 14 per 6. B. F bundaran G inverse min 4 sama dengan min 4 min 14 per 6 sama dengan min 18 per 6 sama dengan min 3. Nah, begitulah materi yang saya sampaikan mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga adik-adik semua lebih paham lagi mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tetap semangat belajar dan tidak mudah putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.